Timnas Jerman mendapat pukulan telak jelang Euro 2024. Timnas Jerman mendapatkan pukulan cukup telak jelang Euro 2024 nanti. Mereka hampir dipastikan tidak bisa diperkuat oleh Serge Gnabry dan juga Timo Werner di musim panas. Gnabry hampir pasti bakal absen karena mengalami cedera sobek otot. Sementara itu Werner yang saat ini membela Tottenham Hotspur tengah menjalani perawatan akibat cedera paha. Resmi, Burnley terdegradasi dari Premier League. Burnley resmi terdegradasi dari Premier League musim ini. Pasukan dari Vincent Kompany tersebut menjadi tim kedua yang harus turun kasta dari Premier League musim ini setelah Sheffield United. Burnley kini mengoleksi 34 poin dan berada di posisi ke-19 klasemen sementara. Dengan satu laga tersisa, Burnley tidak mungkin bisa mengejar poin dari Nottingham Forest yang berada di zona aman. Carabao Cup jadi persembahan terakhir klub untuk Liverpool. Liverpool sudah dipastikan tidak bisa menjadi juara Liga Inggris musim ini. Hal itu membuat Liverpool dan juga Jurgen Klopp cukup berpisah dengan trofi Carabao Cup. Hal ini membuat Liverpool gagal merencanakan perpisahan dengan klub secara manis. Semula mereka mengejar 4 gelar di akhir musim, namun Piala FA, Premier League dan juga Liga Eropa terlepas. Carlo Ancelotti sebut Vini Junior bisa raih Ballon d'Or tahun ini. Pelatih Real Madrid yakni Carlo Ancelotti yakin pemainnya Vinicius Junior bisa meraih Ballon d'Or di tahun ini. Menurut Ancelotti itu akan tergantung kepada performa Vini di Liga Champions dan juga Copa America nanti. Vinicius musim ini tampil impresif dengan mencetakkan 21 gol dan juga 20 assist dari 36 laga di semua kompetisi, dan sudah berhasil membawa Real Madrid juara La Liga serta Piala Super Spanyol. Jika Vini berhasil memenangkan Liga Champions ditambah mampu tampil impresif bersama Brasil di Copa America, Ancelotti yakin ex-pemain dari Flamengo tersebut bisa meraih Ballon d'Or di tahun ini. Marcelino Ferdinand dipuji oleh mantan bintang Everton. Gelandang timnas Indonesia yakni Marcelino Ferdinand mendapatkan pujian dari mantan bintang Everton yakni Tim Cahill. Selamat untuk segala yang sudah kamu lakukan untuk Indonesia. Kamu adalah panutan yang bagus dan kamu akan menjadi masa depan sepak bola, ujar dari Tim Cahill. Diketahui Marcelino Ferdinand berbincang via panggilan video dengan Tim Cahill dan momen tersebut dibagikannya di Instagram. Di dalam perbincangannya tersebut, Tim Cahill meminta Marcelino untuk tak segan menghubunginya jika butuh bantuan. David Beckham dukung Erik ten Hag tetap tukangi Manchester United. Legenda Manchester United yakni David Beckham buka suara terkait spekulasi masa depan dari Erik ten Hag. Ia mengaku ingin melihat sang manajer tetap menjadi juru taktik setan merah di musim depan. Kepada Talksport, Beckham juga mengajak kepada para pendukung Manchester United untuk tidak membanding-bandingkan ten Hag dengan manajer Manchester United terdahulu yakni Sir Alex Ferguson. Ia menilai era Ferguson merupakan era ajaib bagi Manchester United sehingga tidak adil untuk bisa membandingkan ten Hag dengan manajer legendaris tersebut. Mbappe pergi, Enrique yakin PSG akan baik-baik saja. Kylian Mbappe dipastikan akan meninggalkan PSG di akhir musim nanti dan Luis Enrique meyakini PSG akan tetap hebat tanpa Kylian Mbappe. Mbappe telah mengumumkan kepergiannya dari PSG lewat sebuah video dan keputusan tersebut mengakhiri 7 tahun kebersamaan antara PSG dan juga Mbappe. Kendati demikian, kehilangan Mbappe disebut Enrique tidak akan mengubah PSG. Ia percaya bahwa PSG akan baik-baik saja. Chelsea salib Manchester United. Chelsea memainkan laga tandang melawan Nottingham Forest pada pekan ke-37 Premier League. Bermain di Stadion City Ground, Chelsea menang dengan skor akhir 3-2. Chelsea unggul melalui gol dari Michael Mudryk, namun aksi dari Willy Boly dan juga Callum Hudson-Odoi membuat Nottingham Forest mampu membalikkan kedudukan. Namun Chelsea kemudian bangkit. Gol dari Raheem Sterling dan juga Nicholas Jackson jadi penanda kemenangan si biru. Hasil ini membuat Chelsea berada di posisi 7 klasemen sementara dengan koleksi 47 poin atau unggul 3 poin dari Man United yang tepat berada di bawahnya. Chelsea targetkan posisi ke-6.
Chelsea tampil cukup bagus pada fase akhir musim ini. Kini si biru punya target yang ingin dikejar, yakni finish di posisi 6 klasemen akhir. The Blues berharap bisa menutup musim dengan berada di posisi 6 klasemen yang dihuni oleh Newcastle United. Kebetulan Chelsea dan juga Newcastle punya poin yang sama, jadi persaingan masih sangat terbuka. Chelsea tampil sangat buruk pada awal musim. The Blues cukup sering berada di luar 10 besar klasemen, namun akhirnya mereka kini mulai bersaing untuk satu tempat di kompetisi Eropa musim depan. Josko Gvardiol menolak rekor bek pertama yang hat-trick di Premier League. Josko Gvardiol punya kesempatan mencatatkan namanya dalam buku sejarah sebagai bek pertama yang mencetakkan hat-trick di Premier League. Namun pemain asal Kroasia itu menolak rekor fantastis tersebut. Josko Gvardiol ambil bagian saat Man City menang 4-0 atas Fulham. Dimainkan sejak menit awal, Gvardiol tampil luar biasa. Bukan hanya membantu Man City mencatatkan nirbobol, Gvardiol juga turut mencetakkan gol. Diketahui dia mencetakkan 2 gol pada menit ke-13 dan menit ke-71, bahkan pada menit ke-90 plus 6. Gvardiol diminta rekan-rekannya untuk mengambil penalti dan punya peluang untuk bisa mencetakkan hat-trick. Namun sayangnya Gvardiol menolak ajakan tersebut. Carlo Ancelotti acungi jempol penampilan tim lapis kedua dari Real Madrid. Manajer Real Madrid yakni Carlo Ancelotti mengaku puas dengan penampilan timnya melawan Granada. Ia menilai anak asuhannya tampil luar biasa di laga tersebut. Meski turun dengan skuad lapis kedua, anak asuhan dari Ancelotti mampu menang dengan skor yang besar. Mereka berhasil menggilas Granada dengan skor akhir 4-0. Pada kesempatan ini, Ancelotti tidak lupa memberikan dukungan moral kepada Granada yang dipastikan terdegradasi ke Segunda Division pada musim depan. Ia optimis bahwa Narciso bakal bangkit dan bisa cepat promosi ke La Liga. AC Milan hajar Cagliari. AC Milan memati kemenangan di Giornata ke-36 Serie A Italia. Menjamu Cagliari di San Siro, Rossoneri mampu menang dengan skor akhir 5-1. Gol kemenangan AC Milan dicetakkan oleh Ismail Bennacer, Tijani Rangers, Rafael Leao dan juga sepasang gol dari Christian Pulisic. Sementara Cagliari mampu memperkecil kedudukan berkat gol dari Nathan Nandes. 3 poin ini membuat AC Milan kokoh di peringkat kedua dengan raihan 74 poin. Al-Hilal juara Liga Arab Saudi, Ronaldo bisa dapatkan gelar hiburan. Al-Hilal resmi menjadi juara Saudi Pro League musim ini. Kepastian itu didapat setelah Al-Hilal meraih kemenangan atas Al-Hasyim 4-1. Al-Hilal pun merayakan gelar juara Liga ke-19 dalam sejarah klub. Cristiano Ronaldo lagi-lagi gagal meraih gelar di Liga Arab Saudi bersama Al-Nassr. Namun ada gelar hiburan yang bisa diraih pemain asal Portugal tersebut. Ronaldo sangat mungkin bisa menyabet gelar individu di Liga Arab Saudi, sebab hingga pekan ke-31, Ronaldo masih memimpin gelar top skor musim ini dengan catatan 33 gol. Klub Arab Saudi siap tebus mahal Mason Greenwood. El Shingiri itu melaporkan bahwa Greenwood berpotensi bermain di Arab Saudi di musim depan. Sejumlah klub Arab Saudi dilaporkan berminat untuk bisa memboyongnya. Menurut laporan yang sama, klub-klub dari Saudi Pro League siap membayar mahal untuk jasa dari sang striker tersebut. Klub-klub dari Saudi Pro League dilaporkan siap membayar sekitar 60 juta euro untuk jasa Mason Greenwood, dan Manchester United dikabarkan tertarik dengan nominal tawaran tersebut. Donny van de Beek akan kembali ke Ajax. Donny van de Beek tidak mau menutup peluang untuk kembali memperkuat Ajax dalam waktu yang dekat ini. Van de Beek mengatakan jika tim berjuluk The Golden Zouden tersebut memiliki tempat spesial di dalam hatinya. Van de Beek saat ini memperkuat Eintracht Frankfurt dengan status pinjaman dari Manchester United hingga akhir musim. Dan Van de Beek sayangnya tidak mampu menunjukkan performa konsisten. Dengan The Adler dilaporkan tidak mau mempermanenkan jasa dari sang gelandang. AC Milan keput transfer pemain flop Manchester United. Kabar ketertarikan AC Milan terhadap Sofyan Amrabat nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaga. Rossoneri dilaporkan mulai mengikut proses transfer dari sang gelandang. Dilansir oleh Tuttosport, Milan dilaporkan sudah menjalin kontak dengan Fiorentina. Mereka sudah mengutarakan keinginan mereka untuk bisa mendatangkan sang pemain. Proses pembicaraan ini dikabarkan sudah memasuki tahap lanjut. Milan cukup percaya diri bisa memboyong sang gelandang di musim panas. Sang gelandang sendiri dikabarkan akan dibanderol Fiorentina sekitar 18 juta euro.
AC Milan pimpin perburuan dari Benjamin Sesko. AC Milan saat ini tengah memimpin perburuan tanda tangan penyerang RB Leipzig yakni Benjamin Sesko. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Milan telah menjalin pertemuan dengan agen yang mewakili Sesko. Ketertarikan Milan terhadap Sesko sebenarnya telah tercium semenjak beberapa pekan yang lalu. Rossoneri dikabarkan tertarik mendatangkan Sesko untuk bisa menjadi suksesor dari Oliver Giroud yang dipastikan bakal hengkang ke MLS ketika kontraknya berakhir nanti. La Gazzetta dello Sport juga menyebut Sesko dibagari RB Leipzig dengan rilis clause mencapai 50 juta euro. Michael Olise diprediksi jadi gol palmernya Manchester United. Mantan kiper timnas Inggris yakni Paul Robinson mendukung langkah Manchester United untuk bisa mendatangkan Michael Olise. Ia yakin bahwa sang winger bisa memberikan dampak yang besar bagi Setan Merah musim depan. Kepada BBC, Robinson yakin Olise bakal langsung nyetel di skuad Manchester United. Robinson meyakini bahwa Olise akan memberikan dampak yang besar bagi skuad Setan Merah. Ia yakin bahwa sang winger bisa memberikan dampak besar yang diberikan Cole Palmer kepada Chelsea. Casemiro pergi, Manchester United bakal daratkan pemain Benfica. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan mulai bersiap jika mereka ditinggalkan Casemiro di musim panas nanti. Setan Merah dikabarkan akan fokus untuk bisa mendatangkan João Neves dari Benfica. Menukil laporan dari Record, Manchester United yakin bahwa sang pemuda bakal jadi pengganti yang bagus untuk Casemiro. Sayangnya sang gelandang punya clause release yang sangat besar dan Benfica hanya mau menjualnya di angka 120 juta euro. Mbappe gabung Madrid, gajinya dipotong gila-gilaan. Superstar asal Prancis yakni Kylian Mbappe diyakini akan segera bergabung dengan Real Madrid. Mbappe dikabarkan akan menerima pemotongan gaji yang sangat besar di klub barunya tersebut. Menurut laporan dari AS, Mbappe nantinya akan menjadi pemain bergaji tertinggi di Real Madrid. Gaji bersihnya diklaim mencapai sebesar 25 juta euro setahun atau mencapai 433 miliar rupiah. Dan gaji ini jauh di atas para pemain-pemain seperti David Alaba, Toni Kroos, dan juga Jude Bellingham, yang dimana mereka hanya menerima sekitar 10,8 juta euro setahun atau hanya mencapai 187 miliar rupiah saja. Dengan demikian, dalam hitung-hitungan kasar berarti Mbappe akan kehilangan gaji tahunan kurang lebih mencapai 800 miliar rupiah jika dibandingkan gajinya sewaktu di PSG.